Assalamualaikum sahabatku semua. Selamat datang kembali di channel kesayangan Ulin Kura Ceria. Hari ini kita akan membuat resep dumpling ya guys. Dumpling atau pangsit atau bisa disebut dengan wandan adalah salah satu makanan Hong Kong yang paling klasik, populer dan juga lezati. Dengan isian udang, daging cincang dan sayuran yang dibungkus dengan selembar kulit yang terbuat dari adonan tepung dengan beragam bentuk varian guys. So, dimakan selagi hangat dengan saus cocolan. Yummy. Dumpling atau pangsit ini bisa digoreng kering seperti ini, bahkan direbus ataupun dipanggang di teflon ya guys. Kelezatan pangsit ini terletak pada isian yang padat, juicy, dan kulit yang super lembut. Dan resep ini aku dapat langsung dari orang Hong Kong ya guys. Langsung saja, let's go cooking. So guys, di sini aku udah nyiapin dada ayam yang udah aku cuci bersih, 2 buah dada ayam ya. Kemudian kita potong-potong dan kita cincang sampai benar-benar lembut. Setelah dagingnya lembut dicincang, kemudian kita sisihkan dulu ya guys. Untuk isian sayurannya aku menggunakan jamur. Di sini ada 2 jenis jamur kuping juga ada. Kemudian ada daun bawang dan juga daun seledri. Bukan daun seledri, ini adalah daun ketumbar. Kemudian ada separuh dari wortel. Wortel ini juga sisa dari garnish kemarin guys. Selanjutnya kita potong semua bahan sayuran mulai dari bawang, daun seledri atau daun ketumbar, kemudian ada jamur juga, jamur kuping juga kita cacah habis atau cacah lembut seperti ini. Kemudian untuk wortelnya juga aku cacah lembut, kita potong-potong seperti ini dan kemudian kita tiriskan. Untuk bahan bumbunya aku cukup menggunakan bawang merah dan bawang putih. Kemudian kita cincang halus seperti ini, dan untuk bawang putihnya juga dikeprek kemudian kita cincang halus ya guys. Nah, ini dia bahan persiapannya, mulai dari daging ayam yang udah kita cincang dengan lembut tentunya. Kemudian udang, ini udang juga udah aku cincang dan dilembutin. Dan untuk sayurannya kita menggunakan daun bawang, daun ketumbar, kemudian jamur, ada jamur kuping juga, ada sedikit wortel. Untuk kulit dumplingnya aku menggunakan 1 kg. Kemudian di sini ada lada bubuk, ada bawang goreng, kemudian ada jahe yang udah dimemarkan, kemudian aku cincang halus. Ini tadi bawang putih dan juga bawang merah. Jangan lupa garam dan juga bubuk dari cabai yang udah dikeringkan ya guys. Di langkah berikutnya kita campurkan semua bahan dan juga bumbunya ya guys. Mulai dari daging yang udah kita cincang sampai benar-benar lembut, kemudian kita jadikan satu dalam satu wadah. Jangan lupa tambahkan garam juga. Di sini aku menggunakan garam Himalaya guys. Tambahkan juga cabai kering secukupnya saja dan juga 1 butir telur. Tambahkan kecap asin secukupnya saja dan juga saus tiram. Kemudian baru setelah itu kita aduk-aduk merata sampai semuanya tercampur ya guys. Oh ya, biar adonannya kenyal kita bisa menambahkan 2 sendok makan tepung jagung ya guys. Kemudian kita aduk-aduk merata biar semuanya tercampur. Boleh menggunakan chopstick ataupun menggunakan tangan. Nanti juga akhirnya aku menggunakan tangan guys. Jadi biarin sampai benar-benar mengental seperti ini ya.
Dan untuk cara membungkusnya cukup menggunakan air saja ya guys. Oleskan pada pinggiran kulit pangsit, kemudian letakkan adonan di tengah-tengahnya pas. Baru setelah itu kita bungkus sesuai dengan selera masing-masing. Di sini aku cukup menggunakan antara sisi kanan dan sisi kirinya aku kasih wiru aja seperti ini. Kemudian simple ditekan-tekan sampai benar-benar menutupi adonan di dalamnya ya guys. Nah, cukup cantik kan? Lakukan hal yang sama sampai kulit wandan habis dan adonannya juga habis ya guys. Dan ini juga bisa buat stok di freezer. Biasanya aku taruh di freezer, dibiarin gitu bisa tahan sampai 1 bulan kurang lebih. Untuk membuat dumpling atau pangsit atau wandan ini emang bener-bener butuh waktu ya guys. Nggak cuma butuh waktu, kita juga butuh kesabaran karena belum kelipetnya, belum bungkusnya kayak gitu. Apalagi kalau kulit pangsitnya bikin sendiri. Aku pernah bikin kulit pangsit belajar dari Bunda Lulu Alfarizi. Itu bagus banget bikinnya. Dan ini dia hasilnya, nanti ada yang ditaruh freezer dan sebagian ada yang digoreng, ada sebagian juga yang direbus ya guys. Cara yang pertama, aku panaskan wajan, kemudian tuang sedikit minyak, secukupnya saja ya. Baru setelah itu kita goyang-goyangkan biar semua keseluruhan wajan teroleskan oleh minyak goreng ya guys. Masukkan pangsit satu persatu, kemudian kita goreng sampai bawahnya pangsit berubah warna coklat keemasannya guys. Setelah warnanya kuning kecoklatan seperti ini, baru kita tuangkan air sedikit demi sedikit ya guys. Kemudian kita tutup sampai benar-benar air menyusut. Lakukan hal yang sama 2-3 kali sampai air benar-benar menyusut dan diserap sama si wandan atau si pangsitnya. Jika dirasa sudah matang seperti ini dan airnya menyusut semua kering, kita bisa angkat dan sajikan ya guys. Nah, ini dia hasil dumpling atau pangsit atau wandan yang udah kita goreng. Jadi kita hidangkan dengan saus pedas dan juga vinegar ya guys. Waktunya makan. Nah, di bawahnya itu warnanya coklat, agak crispy gitu, tapi di atasnya itu masih berwarna putih. Rasanya tuh sekali gigit pengen lagi dan lagi. Dan untuk cara kedua, ini langsung dari freezer aku ambil wandannya, kita bisa rebus dan kita bisa makannya dengan saus sambal seperti makan bakso ya guys. Cukup simpel sekali. Nyalakan api, panaskan air sampai benar-benar mendidih, baru masukin wandan atau dumpling. Jadi biasanya kita tuh nyetok makanan di freezer seperti ini guys. Rasanya pun tetap sama seperti belum di freezer. Nah, ini dia airnya udah mendidih, kita bisa masukkan wandan atau dumpling ya guys. Jadi biarin mendidih sesekali 2 kali, baru setelah itu kita tiriskan dan kita rendam menggunakan air bersih atau air dingin ya guys. Ini adalah salah satu cara dimana untuk mendapatkan rasa dumpling biar rasanya tetap kenyal. Kita buang air yang pertama, kemudian kita ganti dengan air yang bersih dan didihkan sampai benar-benar mendidih, baru kita masukkan dumpling yang udah kita cuci bersih di air dingin ya guys. Selanjutnya kita tambahkan garam secukupnya saja, kemudian ada sedikit bon cabe, kemudian ada juga lada putih bubuk yang udah halus, kemudian kita tutup, tunggu sampai 5 menitan, baru setelah itu kita buka tutupnya dan udah matang. Wandan
siap dihidangkan. Oh ya, kalian bisa menambahkan dengan sayuran lainnya, kubis ataupun wortel ataupun sayur lainnya. Di sini aku menambahkan sedikit tauge. Untuk penyajiannya sama halnya seperti bakso, kita bisa menambahkan kuahnya dan bisa menambahkan seledri ataupun saus. Karena di sini nggak ada, aku cukup menggunakan saus ABC, sedikit kecap dan juga sedikit kecap manis. Gimana guys? Cukup menggugah selera bukan? Semangkok dari wonton atau dumpling yang berkuah dan pedas. Kemudian ada segelas dari jus lemon. Baiklah, sampai di sini dulu video kali ini guys. Haturkan terima kasih tak terujung untuk sahabat semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Salam sehat kuliner dan wassalam.